semuanya. Senang sekali hari ini Ibu Nina dapat bertemu kembali untuk menemani adik-adik di Bia Online pada hari Minggu ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Minggu lalu kita sudah diajarkan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Bagaimana pengalamannya melakukan sesuatu bagi orang lain? Sulit atau mudah? Wah, sulit? Sesungguhnya kalau kita melakukan sesuatu bagi orang lain dengan niat bersyukur kepada Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan bahagia. Seperti pujian yang akan dibawakan oleh sobat-sobat Bia berikut ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Nama Tuhan Yesus angkat temanku. Yesus angkat temanku dan buangkan laut. Buangkan laut. Buangkan laut. Yesus angkat cengengku dan buangkan laut. Buangkan laut. Buangkan laut. Wah, hebat! Sobat-sobat Bia kita keren-keren. Mereka kreatif dan selalu bahagia karena Tuhan Yesus telah mengangkat bebannya dan buang ke laut. Mengangkat cengengnya dan buang ke laut. Yuk, sekarang kita juga harus bahagia. Untuk itu, kita siapkan hati. Kita akan mulai bina iman kita ini diawali dengan doa. Ibu Nina yang pimpin ya. Yuk kita doa sama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan dan keselamatan yang Kau berikan kepada kami di masa pandemi ini. Tuhan, ajarilah kami untuk dapat selalu berbuat baik bagi sesama. Semoga kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, bagus, anak-anak ibu sudah melakukan doa dengan sikap yang bagus. Terima kasih ya. Sekarang kita mau siap-siap dengan firman. Sudah siap semuanya? Coba bagaimana lagunya? Satu-satu, ku duduk yang rapi. Dua-dua, ku pasang telinga. Tiga-tiga, ku kunci mulutku. 1, 2, 3, siap dengan firman. Pasang dulu telinganya yuk, yang besar. Satu lagi. Nih, telinganya sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita duduk yang rapi. Mulutnya dikunci ya. Sobat Bia, kita ketemu lagi bersama Ibu Lucy. Ibu Lucy kangen sekali sama Sobat Bia. Sobat Bia kangen gak sama Ibu Lucy? Nah, tadi kita sudah puji-pujian. Kira-kira sudah puji-pujian rasanya gimana perasaannya? Happy nggak? Ayo, di rumah ada yang diam aja atau ikutan pujian? Nah, pasti semuanya pada ikut pujian ya. Kalau ikut pujian biar badannya sehat, biar semangat. Nah, sekarang Ibu mau membawakan firman. Sebelum membawakan firman, Ibu mau bercerita tentang Susan. Susan yang mengikuti TikTok. Yang mengikuti TikTok. Di TikTok itu ada makanan yang terkenal. Namanya cakwe dan odading. Nah, si Susan itu dia ingin tahu tempatnya di mana. Nah, setelah
menemukan tempatnya, Susan kebagian 10 odading dan 10 cakwe. Tapi waktu Susan menunggu odadingnya matang, datanglah anak kecil ingin membeli juga. Terus anak kecil itu gak kebagian. Susan kasihan sama anak kecil itu. Tapi dia bilang, kan adik saya juga ada 2. Dia juga pengen odading sama cakwe. Aku juga harus makan juga. Nanti kalau adik kecil itu aku bagi, ntar aku dapatnya sedikit, kata Susan begitu. Nah, kalau Sobat Bia, coba ibu tanya, kira-kira kalau Sobat Bia bagi nggak ke anak kecil itu? Paling anak kecil itu butuh satu-satu ya, betul nggak? Kira-kira dibagi nggak? Bagi ya. Kalau anak-anak Bina Iman mah hebat semua. Nah, tapi kalau Susan ini dia tidak membagikan. Nah, dari cerita ini, ibu langsung ke ayat ya, ke Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Biasa ibu minta bantuan Bina Iman ke Aloy. Silakan Aloy. Halo teman-teman, aku akan membacakan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih ya Aloy sudah membantu ibu membacakan firman Tuhan. Nah, dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 tadi diceritakan bahwa Yesus mengangkat mukanya melihat orang kaya memasukkan persembahan ke peti persembahan, dan Yesus pun melihat janda miskin memasukkan 2 peser uangnya ke peti persembahan. Nah, kemudian Yesus berkata kepada janda miskin itu, katanya, sesungguhnya persembahan janda miskin itu lebih banyak dari mereka. Kenapa? Kenapa dalam persembahan ini janda miskin lebih banyak? Karena ia memberikan semua yang dia miliki. Kalau orang kaya itu memberikan sebagian yang dia miliki. Oh ya Sobat Bia, ibu juga mau sharing loh cerita ibu. Cerita ini bukan rekayasa loh, benar ceritanya di bulan kemarin, bulan Februari. Jadi ceritanya begini. Di daerah ibu ada seorang janda dengan 2 orang anak. Dia pekerjaannya pemulung, mencari kardus-kardus atau barang-barang bekas untuk dikilokan. Nah, dia itu kerja seperti itu hanya buat bayar kontrakan dan untuk makan. Nah, kemarin ini, minggu kemarin ya, bulan Februari, ibu melihat janda miskin itu menangis. Katanya 2 hari gak makan karena uang yang dikumpulkan itu untuk membayar kamar kosnya. Kalau tidak bayar berarti si ibu itu biasa tidur di luar rumah, kehujanan, kedinginan dengan 2 anaknya yang masih balita. Nah, ibu kasihan, dia nangis. Kebetulan ada tetangga yang memberikan roti tawar dan uang kepada janda itu. Nah, ibu kasihan. Tapi ibu cerita ya, ibu juga waktu itu nggak punya beras loh. Ibu hanya punya nasi yang hanya bisa dimakan untuk anak-anak. Ibu mikir,
buat anak ibu atau buat janda miskin itu. Bukan janda miskin, buat pemulung itu, yang janda itu. Nah, ibu bingung. Tapi ibu gini, saya mah nanti juga jualan juga dapat uang, bisa beli beras. Tidur nggak usah ngontrak. Kalau ibu itu harus memikirkan buat makan, buat kontrak. Udahlah, ibu kasih aja. Ibu tanpa pikir panjang, ibu bungkusin nasi sama gorengin ikan tongkol. Nah, si ibu pemulung itu mengucapkan terima kasih sambil menangis. Terus ibu lihat dari jauh, si ibu itu kakinya gemeteran bawa rodanya. Oh, berarti dia nggak bohong, memang benar-benar sakit ya. Cuman ibu udah ngerti, aduh, saya juga nggak punya beras, Tuhan. Apa ada yang mau ngasih beras ke saya? Nggak ada tuh. Saya uang udah dikumpulin buat bayar sekolah anak ibu. Aduh, kira-kira ada yang ngasih beras nggak? Orang ibu punya mobil, ibu rumahnya tingkat, mana mungkin ada yang mau ngasih beras ke ibu? Tapi ibu cuman ngomong, nggak berdoa, cuman ngomong gitu. Tuhan, apa ada yang ngasih beras ke ibu? Tahu nggak, Sobat Bia? Besok paginya ibu jualan makanan. So, bayangin, ibu biasanya ketemu ibu itu tidak pernah menawarkan barang dagangan ibu karena ibu tahu ibu itu nggak pernah jajan. Tapi tiba-tiba ibu ya nggak enak ya ketemu cuman manggut-manggut aja gitu kan, nggak enak gitu. Jadi ibu datangin, Bu mau lupis, mau ya pokoknya dagangan ibu lah gitu ya. Nggak taunya si ibu itu apa? Bu sih mau beras, tuh ada beras buat ibu, mau nggak? Oh, sok aja tuh. Ya ibu mau tuh. Nah, ibu yang lagi nggak punya beras. Hanya ibu dikasih beras 25 kilo sampai ibu itu. Tuh, coba Sobat Bia. Ibu mau memberikan sebungkus nasi dalam kekurangan ibu. Walaupun ibu bukan orang miskin seperti yang dalam cerita ayat di situ, tapi kemiskinan itu apa gitu? Miskin hati atau miskin uang. Nah, di sini ibu nggak punya uang, tapi ibu belajar seperti janda miskin itu. Dan akhirnya apa? Dari sebungkus nasi, ibu jadi mendapatkan 1 karung beras 25 kilo. Ibu nangis terharu. Kok ada ya yang ngasih beras ke ibu? Kok Tuhan mendengarkan ya yang ibu ucapkan? Makanya juga hati-hati kalau berucap. Harus berucap yang baik. Memberi persembahan juga harus dengan tulus ikhlas. Dengan segenap hati. Seperti janda miskin itu ya. Ibu juga gak nyangka bisa paceklik, gak ada beras sama sekali dan gak ada uang, cuman ada 15.000. Nah, ibu sebutin, biarin ya, ibu mah gak malu lah. Namanya juga sharing, harus tahu ya, Sobat Bia harus tahu ya bahwa hidup itu gak semuanya enak. Walaupun susah, kita tetap harus berbagi. Dan ibu, untung ibu cerita seperti ini gak menangis. Waktu mengalami, ibu menangis terharu. Kok Tuhan begitu baik sama ibu. Nah, ini contoh yang ibu alami. Semoga sharing ibu bermanfaat buat Sobat Bia. Karena cerita ibu itu bukan cerita rekayasa atau karangan. Ini kenyataan kejadian yang ibu alami. Nah, di masa puasa ini kita harus puasa apa? Nafsu untuk makan banyak, nafsu untuk puasa, untuk nafsu bermain game, nafsu untuk marah-marah, berpuasa nafsu untuk
Jadi semuanya tidak boleh dilakukan, nafsu-nafsu yang jelek itu. Nafsu untuk semangat ya jangan dikurangin. Pokoknya yang negatif-negatif kurangin. Jangan sampai dilakukan di masa-masa puasa. Itulah puasa orang Katolik. Bukan puasa tidak makan aja, tapi puasa untuk mengurangi nafsu negatif. Seperti yang tadi Ibu sebutkan. Nah, sekarang kita kembali ke kreativitas. Dah. Terima kasih Bu Lucy sudah menyampaikan firman minggu ini. Wah, ceritanya seru ya. Nah, anak-anak, kalian harus bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana yang tidak baik. Kalau yang baik, kalian boleh tiru. Tapi yang tidak baik, harus kalian tinggalkan, ya. Sekarang kita lanjut. Kita kreativitas bersama Kak Tere. Inilah bahan-bahan dan alat-alat yang kita butuhkan untuk kreativitas hari ini. Hari ini kita mau membuat mahkota. Lalu kita tempel buat matanya. Nah, kita buat hidungnya.
Jadi deh. Selamat membuat anak-anak. Wah, Kak Tere bikin mahkota ya. Nah, ayo anak-anak kita bikin mahkota. Bagaimana kalau yang tidak punya kertas lipat? Jangan bersedih. Kita bisa pakai kalender bekas buat tingkar kepalanya lebih cukup. Lalu, kertas warna-warninya kita bisa pakai kertas yang lain. Misalnya kertas kado bekas atau kertas sesuatu yang ada di rumah. Bisa juga dari gambar-gambar majalah. Kita gunting-gunting, kita hias. Yang penting niatnya. Semakin berkreasi, semakin kreatif, semakin pintar, semakin bagus karyanya. Ibu Nina tunggu ya hasil karyanya. Kalian posting di WA Group atau ke IG dan FB Biasanto Gabriel. Ya, paling lambat hari Rabu. Oke? Semangat! Yuk sekarang kita doa. Kita doa penutup ya. Sebelum doa kita nyanyi dulu. Jika aku berdoa, aku siapkan hati dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonanku pada Tuhanku. Siap? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah melakukan kehendak-Mu di Bia Online ini, mendengarkan sabda-Mu, juga melakukan pujian dan kreativitas pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang peduli pada sesama. Semoga kami dapat selalu berbagi dengan sesama, menjadi perpanjangan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum berpisah, ada satu penampilan dari teman-teman kita. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yesus sang punya tanganlah, di tangan kita menjadi kehendak untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus sang punya tampilan, di kaki kita yang menjadi bagian untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus lampunya adalah di badan kita yang menjadi kehendak untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya tanganlah, di kaki lagi, badan lagi, semua ini menjadi miliknya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Bagus ya lagunya. Itu menceritakan bahwa kita diutus Tuhan menjadi tangan, badan, dan kakinya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan sudah menjadi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi kita harus menjadi perpanjangan tangannya, menjadi tangan Tuhan, menjadi badannya Tuhan dan kakinya Tuhan untuk melakukan pelayanan pada orang di sekitar kita. Siap? Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti Bia Online ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu ceria. Ingat ya, selalu pakai masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan,
hindari kerumunan, tetap di rumah saja, dan tetap semangat serta ceria. Sampai jumpa.